Enggak, apakah itu betul apa settingan, Mas? Kalau yang kita mengacanya di TV, Iya. siapa itu? Si Uya ya, Iya. 100% gagal, salah, 100% salah. Itu salah. Si Uya salah. Sesuatu yang Kadang meyakini terkena jin. Kita memasuki dunia mereka. Kalau kita sudah masuk dunia mereka, kita bawa mereka ke dunia kita. Kalau kategori doa dalam dunia psikologis hipnoterapi ini masuk kategori sugesti, sama sugesti. Bagaimana cara kita memberikan perintah. Jadi siapapun bisa menjadi perukiah. Siapapun bisa menjadi perukiah. Tetapi kemudian ada teknis khusus, maka ini harus melalui prosedur yang dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Ngolam Ngobrol Lebih Dalam. Kali ini dengan salah satu narasumber kita dari praktisi ruqyah dari salah satu organisasi ruqyah terbesar di Pasuruan. Masih ditemani sahabat saya, Master siapa namanya? Master Sanggul. Master Ibrahim Rosadi dari Pundi namanya? Praktisi hipnoterapi. Alhamdulillah setelah kemarin kita ngobrol dengan praktisi sukers yang lain, sekarang kita bertemu dengan salah satu pengurus praktisi dari salah satu tim itulah pokoknya. Yang jelas beliau ini sudah malah melintang di dunia perruqyahan, bahkan di channel YouTube beliau Zaki channel, beliau Ustadz Zaki itu saya lihat itu Ustadz Zaki ada sangat menarik sekali konten-konten jenengan itu, tapi di akhir-akhir ini kok semakin ada bau-bau mistisnya kental. Kemarin sampai memposting bergelut atau bertarung dengan jin. Bagaimana Ustadz Zaki bisa terjun di dunia praktisi ruqyah berarti sebutnya? Praktisi. Apa bisa disebut supernatural juga? Ya, apa ya? Bisa iya, bisa tidak. Gimana ruqyah itu sebenarnya seperti apa? Kemarin kita berbicara tentang suhuk sama Master Ibn ini, ternyata lebih titik beratnya di psikologi gitu. Lebih di penekanan keyakinan dulu. Belief atau keyakinan seseorang sehingga orang itu bisa mudah untuk terhipnotis dengan sendirinya mungkin. Segi kacamata Psikologis begitu. Kalau dari ruqyah sendiri bagaimana, Ustaz Zaki? Makasih Gus Romi. Ya. Masih Gus Romi namanya. Salam kenal sama Master Ibro. Master Ibro. Ibra bisa Romi. Dengan beliau saya baru pertama kali ketemu beliau. Ruqyah ya. Kayaknya kesannya lebih pada non medis. Yang kedua lebih pada hal yang berbau mistis dan hal-hal yang gaib. Padahal sebetulnya ruqyah itu doa. Inti ruqyah itu adalah doa itu nih. Doa perlindungan. Di dalam doa, karena doa totalitas pemasrahan diri kita sebagai manusia kepada yang lebih maha, yang serba maha itu ada. Sehingga yang disentuh adalah tadi keyakinan. Hampir sama dengan hipno berarti. Ya. Menggunakan metode doa. Doa yang dikhususkan atau semua doa? Semua doa dan kemudian dikhususkan. Gimana itu semua doa? Semua doa dan kemudian dikhususkan karena lihat katakan maki atau magia pasien atau klien ya, itu keluhannya apa? Karena doa sendiri bersifat umum, kemudian dikhususkan pada salah satu magia yang punya keluhan khusus. Oh gitu. Jadi tidak semua doa begitu. Magia itu pasien.
Markia itu pasien putri, Marki itu pasien putra. Kalau perukia yang namanya Rocky, bukan pakai gerung tapi ya. Ada pelatihan, Ustaz. Artinya sebelum kita mendeklarasikan saya praktisi rupiah, apakah ada semacam pelatihan? Ukuran untuk ini sudah menjadi rupiah. Sudah bisa berhak untuk saya seorang perukia. Lebih nyamannya mungkin kita ngomong lebih umum ya dulu ya, nanti kita khusus. Iya, boleh. Ya, karena kalau lebih umum nanti kita bisa ketemu dengan siapa saja, Ya. bisa bersentuhan dengan siapa saja. Kalau rupiah dikatakan sebagai doa, maka siapa saja bisa menjadi perukia. Oh begitu. Kan gitu. Umumnya begitu. Umumnya begitu. Doa apa saja? Karena doa itu kalau arti kita adalah permohonan hamba kepada Tuhan. Berarti siapapun bisa menjadi perukia. siapapun bisa menjadi perukia. Tetapi kemudian ada teknis khusus, maka ini harus melalui prosedur yang dibuat. SOP ya. Tapi kalau kita katakan rupiah bisa loh menjadi doa, diartikan sebagai subuh, dulu bisa dalam jampi-jampi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan doa, yang berkaitan doa. Bahkan kalau kita mau makan, mau minum, bisa langsung diminum ya. Ini juga ada rupiah. Ini minuman khas dari Latar Ombo Cafe. Latar Ombo. Luar biasa Latar Ombo. Terima kasih. Artinya kita sudah merupiah diri kita sebelum minum. Artinya kita sudah berdoa sebelum minum. Secara umumnya seperti itu. Secara umum, secara bahasa lugawinya memang seperti itu. Itu rupiah. Berarti sama secara umum dengan hipnoterapi sama berarti. Jadi kalau kata teori doa dalam dunia psikologis hipnoterapi ini masuk kategori sugesti. Sama sugesti. Bagaimana cara kita memberikan memerintah dengan hanya saja sesuatu yang bisa dipahami oleh si pasien. Gitu. Karena nggak akan bisa diterima ketika si pasien pun tidak bisa mengerti artinya. Arti bisa dimengerti ini banyak sekali. Ada komunikasi yang namanya komunikasi verbal dan non verbal. Maksudnya adalah komunikasi verbal ini bisa bahasa tubuh, bisa kita kasih simbol-simbol. Ini adalah non verbal. Kalau verbal secara lisan, secara langsung, gitu. Kadang kala ngapunten sewu ada si praktisi hipnosis itu mengatakan seperti ini adalah bahasa tubuh yang tidak pakai. Seperti apa? Sotan ya. Apakah itu berhasil? Kalau si pasien ini mengasumsikan ini bahwa ini ada power, maka itu akan berdampak pada si pasien tersebut. Tergantung mengasumsinya si pasien. Karena itu ketika kita dalam penyembuhan, tanda kutip wajib bersedia. Bersedianya itu kembali lagi, bersedianya tidak secara langsung, oh saya bersedia, tidak. Dengan si pasien datang ke kita, dengan si pasien mau bercerita, berjabat tangan, ini sudah berakad bahwa dia bersedia. Jadi seperti itu. Untuk masalah shot-shotan tadi, Shot-shotan. apakah memang betul ada? Kita mungkin semuanya itu banyak yang bertanya, apakah kemampuan untuk mengesot atau apa ya namanya? Energi itu apakah dari orangnya yang sakti kan? Atau doanya yang sakti? Atau bagaimana? Selesai. Oke, jangan. Selama ini kita juga menggunakan energi, tapi istilahnya mungkin zaman dulu sosokan. Sosokan ya. Ada semacam energi yang nyambung kepada yang dituju. Tapi sebetulnya di kami Indonesia ya, mungkin banyak loh, organisasi rupiah itu banyak. Di kami kita tidak terlalu mengandalkan hal-hal yang apa istilahnya metafisik, tidak namanya tidak. Kita murni membaca Quran, kita murni membaca yang bisa dikatakan sugesti.
Dan kenapa kok sugesti? Kita ingin menyentuh alam bawah sadar margi bahwa ini Quran yang energinya mengandung sifat yang positif. Ketika margi atau magia terdapat energi negatif, dia akan bersentuhan. Ketika bersentuhan, biasa kita tidak berharap bereaksi, sebetulnya tidak. Oh gitu. Tidak, sangat tidak berharap. Kalau kita mereferensi pada orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu, minta air suhuan kalau sakit perut ya. Apa ketika diminum reaksi kan tidak? Ya kita seperti itu. Tapi kan kita tidak menutup telinga, tidak menutup mata bahwa ruqyah itu di mindset kita orang awam, orang umum itu seperti ada magic, ada kekuatan khusus. Kemudian bisa keluar apanya, bisa keluar apa gitu. Iya, kenapa ya? Saya juga bingung. Tapi di organisasi sendiri tidak seperti itu ya? Tidak. Murni untuk mendakwahkan Al-Quran. Ya memang misinya apa? Ya. Misinya dakwah. Tapi kemudian yang dirasakan itu dari sakitnya ada manfaatnya, itu bonus saja. Itu. Kita memberikan misi bahwa ada loh obat yang murah meriah dan tiap hari kita baca dengan sengaja diniatkan kepada apa? Berobat. Namanya syifa ya. Syifa ya Tuhan itu. Nah itu bisa. Kenapa tidak disengaja tidak bereaksi ya? Itu faktor niat yang luar biasa. Niat tadi kalau Mas Din tadi itu ada semacam kesengajaan bersedia. Sama sebetulnya sama. Karena dengan bersedia itu dia membuka diri. Ketersediaan untuk mengikuti energi yang bisa. Berarti kalau ada penolakan tidak bisa. Di hipno tidak bisa. Kalau dalam hipno, kalau ada penolakan, saya bukan mengatakan tidak bisa, tapi harus dilakukan langkah yang berikutnya, guys. Sehingga harus menjalin kedekatan. Bagaimana kita supaya diri kita ini mampu untuk masuk dalam keyakinannya mereka. Ada prosesnya dulu. Karena ketika kita yang berniat atau apa ya, kita yang menawarkan, maka dengan dia yang menawarkan ini efeknya sangat beda. Efeknya sangat beda. Kalau kita yang menawarkan, maka kita harus memberikan gambaran dulu seperti ini, sehingga keyakinan ini bisa menanamkan dia lebih kuat. Tapi berpengaruh pada kesembuhan orang. Kesembuhannya, masalah efek sekali lagi, kesembuhan itu bukan ukurannya bahwa reaksi fisik ini menjadi ukuran bahwa ini berhasil, bukan. Tapi ukurannya sangat banyak. Reaksi itu juga sama, berdampaknya reaksi tergantung pada asumsi si pasien. Kalau merasa ngaku tenun sewu, si pasien ini merasa saya ini berdosa, saya ini dan lain sebagainya, terlalu banyak dosa ini, maka dirinya sendiri akan reaksi berlebih. So of yang keluar. Tapi kalau di Indonesia, mohon maaf, kalau di hipnotis itu apakah betul kayak di TV kayak langsung di dia langsung apakah melihat langsung. Jadi hipnosis ini macam-macam banyak sekali. Nah, ada yang saya ulang kembali, ada hipnoso yang sifatnya hanya hiburan. Sama-sama hipno semuanya. Ada hipno forensik untuk penggalian informasi, hipno teaching untuk pengajaran, hipno samanik yang biasanya pakai ngapunten ada para perhubungan gitu. Apakah ini salah? Tidak salah menurut saya. Tergantung niat masing-masing gitu. Enggak, apakah itu betul atau settingan, Mas? Kalau yang kita mengajanya di TV, saya mengatakan khususnya saya ngomong khususnya yang dipakai di siapa itu si Buya, 100% gagal, salah, 100% salah. Itu salah. Si Buya salah. Sesuatu yang mudah berkaitan dengan Philips, selagi Philips itu tidak mau keluar, maka tidak akan bisa dikeluarkan. Apalagi kaitannya dengan aib. Itu tidak boleh. Aib, maka sulit untuk dikeluarkan. Gitu. Kalau emang hipnotis bisa seperti itu, kenapa kok nggak dipakai badan intelijen untuk membuka kasus?
kenapa kok nggak dipakai badan hukum negara untuk langsung aja udah gali gitu. Berarti itu hanya sekedar Entertain, sifatnya entertain. Ya tinggal berapa mental kita mampu nggak untuk kita ngajak seperti Berarti itu. itu Gitu. salah satu kebohongan publik gitu ya. Kalau pengungkapan ya, pengungkapan hal seperti itu kebohongan publik. Namun ada beberapa kayak Ferdian, memang prosedurnya seperti itu. Nah, Ferdian itu saya Ya, ya. Kalau si Ferdian memang benar yang dilakukan memang seperti itu. memang bisa seperti itu. Memang bisa seperti Baru itu. ketemu di ODD dikit langsung kita Langkahnya tidak seperti itu, di belakang sudah ada setting iya. untuk diberikan kunci, sehingga dia sudah dikunci di dalam, di luar. Ini tinggal kita action. Apakah actionnya ini berpura-pura enggak? Nyata real seperti itu. Gitu ya. Iya. Jadi gini Gus, kalau saya mengatakan saya bercerita terkait dengan bagaimana menghipnotis ya dari awal. Dari awal kita pengaruhi sehingga dia masuk dunia trans atau tertidur, umumnya kita melihat tertidur. Setelah itu kita kunci, kapanpun perintah saya, maka kamu akan sampai nanti akan saya kembalikan ke titik awal atau titik normal. Jadi kita diamkan, kita berikan senormalnya. Tapi ketika saya mengucapkan sugesti apa yang saya inginkan, maka dia akan reaksi sampai nanti akan saya kembalikan ke titik normal. Seperti itu. Tapi tetap ya, dalam hipnotis ada batas kapan dia akan sadar. Karena mau tidak mau nalar akal saya tidak akan bergerak, akan menganalisis sendiri. Sekuat berapa menit, berapa jam, ini tergantung pada sugestibilitas masing-masing orang. Oh, setiap orang berbeda-beda. Berbeda-beda sugestibilitas. Semua orang bisa semudah itu dihipnotis. Sama. Kalau di Rukiah sendiri, Ustaz, apakah di Indonesia apakah bisa kemudian kita baru ketemu sama orang, kemudian kita udik badunya atau apa, kemudian kita bacakan doa, itu apakah bisa bereaksi, Ustaz? Sekali lagi, Rukiah bukan sulap. Rukiah bukan sulap. Ya. Itu yang paling menarik ini. Rukiah bukan sulap. Rukiah itu biasa saja. Dan siapa saja bisa. Siapa saja bisa, selagi dia punya keinginan untuk membantu bersama, bermanfaat pada orang lain, maka dia bisa menjadi rukiah. Tidak lebih, karena di rukiah juga ada sebetulnya item-itemnya ada. Hipno rukiah juga ada. Hipnotisnya juga ada. Hipno rukiah juga ada. Kita menggunakan hipno rukiah. Seperti apa itu? Apakah sama seperti yang disampaikan Mas tadi? Kurang lebih begitu, tapi kita setelah dia masuk di bawah alam sadar ya istilahnya ya, kita kemudian memasukkan energi Quran. Kita memasukkan energi Quran. Sebab ada banyak kesamaan sih kalau kita belajar di hipno kemudian kita gabungkan dengan rukiah, itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Semua ilmu itu sebetulnya itu baik. Semua itu baik selagi itu digunakan untuk kebaikan. Artinya memang bisa dikatakan tidak ada ilmu hitam kecuali cara yang tidak baik dan digunakan tidak baik. Bisa. Dalam rukiah apa bisa seperti itu? Bisa Digunakan dengan cara yang tidak baik. bisa, sangat bisa. Digunakan dengan cara tidak baik, sangat bisa. Tapi sepertinya saya dapat satu kesimpulan bahwa macam berdua ini, hipnoterapis maupun rukiah itu sepertinya kok punya satu musuh yang sama, yaitu dukun seperti ini. Dukun. Bagaimana pendapat Saya dari gitu. Kalau Kalau dalam hipno itu masuk dalam kategori hipnosamanik ya. Hipnosamanik ini adalah sugesti ataupun menghipnosis ala dukun. Bagi saya apakah ini salah? Bagi saya tidak salah. Selagi pekar tujuannya ini adalah seperti itu. Yang salah itu memaksakan penanganan yang bukan di luar dalam konteks kita. Ada yang gini, sebelum kita menangani si pasien, setidaknya kita analisis kenapa si pasien, asumsinya apa, problemnya apa, sehingga ini pantas, ini kategori penyakit psikologis dan ini layak untuk bisa diterapi dalam segi hipnoterapi. di hipno itu ada penyakit non medis nggak? Kena jin misalkan, kena sihir. Psikologis ini kategori non medis atau medis kira-kira menurut Gus? Oh iya juga. Nggak, hanya non medisnya lebih kepada jin mungkin, Nah, atau sihir mungkin, Mas.
Saya sampai saat ini, selagi saya sebagai praktisi hipnoterapi, banyak yang mengatakan saya juga praktisi spiritual, praktisi perdukunan dan sebagainya. Bagi saya mau bekerja, gitu. Orang mengatakan saya seperti itu mau bekerja. Ini malah peluang banyak bagi saya. Tapi semakin diyakini saya sebagai ahli apa, maka saya semakin mudah untuk masuk dunianya itu. masalah sihir tadi mas. Sihir yang gimana ini sihir ini? Apakah di di hipnoterapi itu, oh iya ini kena sihir, oh iya ini kena jin, apakah ada yang begitu? Kalau ini kena sihir secara tidak langsung kita tidak mau masuk dalam dunianya mereka. Kembali lagi segi kacamata kita yang kita pakai, kalau itu kacamata yang dipakai itu psikologis, saya murni dengan keilmiannya. Kalau itu dipakai dari kacamata spiritual, maka lain-lain yang keluar. Berapa itu? Jadi seperti itu. Artinya di hipnoterapi ini percaya nggak ada jin yang mengganggu manusia, ada sihir yang mengganggu manusia? Kalau ngomong segi kepercayaan, manusia beragama tetap percaya adanya jin. Ya. Tapi juga nggak segitunya banget dalam mengganggu manusia. Karena dunia ini berbeda bagi saya. Dunianya sudah berbeda. Kembali lagi ya, persepsi-persepsi kita ini yang betul-betul harus. Kalau dari Saya percaya. Orientasi kita, gitu. Orientasi kita yang akan membawahi lain-lainnya itu. Saya percaya. Gitu. percaya mana ini? Persepsinya Masih? ya. Kenapa Seperti itu. itu? Gimana? Pertama saya ingin menjawab yang Islami tadi katakan ya. Di dunia dakwah nggak punya musuh, bahkan hukum bukan musuh kita. Ya. Mereka sasaran dakwah kita. Ya. Semua adalah sasaran dakwah kita. Karena memang gerakan kita di rupiah itu bukan gerakan pengobatan, memang gerakan mengajak kebaikan, gerakan merangkul semua orang. Siapa saja, terutama orang-orang yang terkena indikasi sakit, Ya. entah itu medis ataupun non medis. Katakan kalau yang dikatakan non medis itu dipersepsikan ke dunia jin, Sihir. dan lain sebagainya. Sebetulnya kita lebih mengarahkan jin memang ada, dukun yang menggunakan jin memang ada. Tapi jangan sampai terpaku bahwa jenengan kena jin. Kenapa? Kita ini lebih mulia. Ya. Mereka lemah. Masa yang lemah mengalahkan yang lebih mulia, yang lebih kuat? Kan secara logika enggak? Tapi mohon maaf Ustaz, ini mohon maaf. Di baik di media, di TV ataupun dimanapun itu tidak sedikit praktisi rupiah atau praktisi suhu, praktisi apapun itu yang apa namanya yang dibahas itu sisi kejinannya. Ini sihir, ini sampai sedang dibuntu oleh jin ini, sampai diserang oleh sihir ini. Bagaimana pendapatnya? Tetapi kemudian mereka eksistensinya ingin diakui dan kemudian nebeng ke manusia ya. Kedua, eksistensinya mereka ingin diakui kemudian kerja bareng dengan manusia untuk merusak manusia lainnya. Ya, kita Mereka ini jin ya. Ya. Jadi kalau hipnoterapi ini dalam penyembuhan selama ini ketika saya memakai dalam konteks hipnosamanicus ya, dalam penyembuhan itu sifatnya jin, akan saya berikan penjelasan terkait dengan keilmiannya. Saya ini seperti ini, saya kemasukan dan sebagainya, saya kesantet. Akan saya jelaskan seilmiah mungkin apa yang saya pelajari. Kadang semua manusia itu juga nggak semuanya percaya. Ya. Maka kadang juga dia mempertahankan saya ini tetap kena jin dan sebagainya, ini Ya. kena sihir dan maka konteks yang kedua daripada saya debat, karena ini konteksnya untuk penyembuhan di pasien, daripada saya debat maka saya harus mengikuti. Tak ikuti kamu. Diiyakan. Saya iakan. Kalau kamu itu merasa dirimu kena jin, saya iakan. Tapi karena kamu sudah terkonek dengan saya, maka siap-siap jin itu akan saya ambil seolah-olah seperti itu. Nah, apakah itu benar yang saya itu betul-betul mengambil? Itu kan asumsinya mereka untuk menerimanya. Mohon maaf dengan kalimat dengan seolah-olah berarti sampai meyakini wah itu tuh jin lagi begitu. Sampai saat ini saya untuk mengabaikan dulu, bukan berarti saya tidak percaya.
Saya abaikan dulu, saya maksimalkan dengan teknik dan ilmuwan yang saya berikan. Gitu. Masalah nanti ujung-ujungnya, endingnya ini betul-betul jin atau tidak, oh alam ya. Seperti itu. Kalau ada praktisi yang seperti itu, Ustaz, gimana Ustaz? Saya pernah melihat menyaksikan ada seorang perempuan yang nggak menikah sampai usia lanjut. Ketika dideteksi oleh praktisi, kemudian si praktisi menyampaikan ibu ini terkena kiriman santet, dikunci di bagian ini sehingga tidak ada laki-laki yang mau mendekati. Ya, gini ya, gimana ya? Ini bagian dari sugesti pasien. Oh, gitu. Bagian dari sugesti pasien bahwa vonis ini tidak boleh didengar oleh pasien, hanya konsumsi praktisi. Tapi kok disampaikan? Ini yang perlu koreksi. Yang kedua, kadangkala pasien margi atau margia ini kadung meyakini terkena jin. Kadung meyakini terkena jin. Kita memasuki dunia mereka. Kalau kita sudah masuk dunia mereka, kita bawa mereka ke dunia kita. Nah, seperti itu. Sama berarti. Kita masuk di dunia kita, dengan demikian kita bisa mempengaruhi. Jadi dakwah bisa masuk. Kalau kita mau mengajak golongan orang-orang lain, kita harus masuk ke dunia orang yang lain itu. Kemudian kita tarik ke kita. Begitulah kira-kira. Oknum-oknum yang seperti itu nggak dibenarkan di dalam dunia ruqyah. Sebetulnya gini, ya dari awal kita katakan saya percaya jin ada. Saya kira semuanya ada. Ya, kita yakin. Saya yakin sihir ada, dukun juga ada. Ada oknum manusia yang kemudian mengadakan MOU dengan jin. Ada. Iya. Entah MOU. Pakai surat apa itu? Biasanya surat tangan. Manusia yang bisa dengan jin. Iya. Memang ada. Iya, dukun-dukun MOU dengan jin. Kerjasama maksudnya dengan para jin dengan imbalan tertentu, entah itu tumbalnya berdarah atau perjanjiannya berdarah atau seperti apa. Sampai saat ini juga saya menangani satu pasien yang 20 tahun Terkena jin. Atau MOU dengan jin tadi? enggak Apa itu? terkena pengaruh energi dukun. Oh. Saya lebih mengatakan energi dukun. Bukan Sebab sihir ya? Bukan sihir. ya Bisa dikatakan sihir. bisa dikatakan sihir. Bisa dikatakan sihir. Kenapa kalau itu sihir kan awal di Al-Quran sudah banyak disebutkan tentang masalah-masalah sihir itu. Cuma begini maksudnya, begini loh. Orang sakit itu gampang kita pengaruhi. Orang yang sakit itu gampang ikut kita. Makanya kita masuk begini bahwa tipu daya setan itu sangat lemah. Sangat lemah sekali. Makanya jangan mengikuti tipu daya setan itu. Kalaupun setan itu menggoda melalui bala tentaranya, kemudian dengan terpengaruh penyakit fisik, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Hakikatnya iya, tapi kita giring mereka bahwa kalau kita mengiyakan itu ada, maka kita mengistilahkan portal ya. Portal gaib itu semakin membuka dan mereka semakin kuat. Mereka yang saya maksud itu iya, mereka semakin kuat. Nah, kalau Rasulullah sudah mengindikasikan ini bahwa mereka itu berani kalau kamu takut. Kalau kamu berani, mereka akan takut. Artinya mereka akan takut karena serangan dukun. Jangan anggap dukun menyerang. Bahkan jangan anggap ini kena dukun. Ini sakit biasa. Ini sakit biasa. Kalau kita lebih mengarah kepada dukun ini kena santet, ini kena dukun. Ini semakin kuat ya. Semakin kuat. Iya, kita tahu loh ya. Kita tahu ini kena santet dan kita percaya. Ini kena sihir. Dan kita percaya ada yang penutup dan lain sebagainya. Saya semuanya sudah pernah nangani itu. Tapi saya mengarahkan semuanya pada jati diri mereka sebagai manusia, ya. Sebagai manusia yang lebih mulia. Yang lebih mulia dari mereka semuanya. Sehingga ketika kita tidak bersama mereka, ya, dia bisa menghadap sendiri sebagai sejatinya mereka. Dan ini yang perlu banyak diberikan kepada para margi-margia, pasien lain dan lain sebagainya, bahwa mereka sendiri itu semuanya berbeda dan mereka bisa mengobati sendiri, bisa mengatasi sendiri dengan kekuatan doa. Self ruqyah berarti. Betul.
Seperti self hipnosis bukan? Sama, Sama ya? sama. Dalam penanganan hipnoterapi itu kan juga dibutuhkan pakai figur. Gitu. Jadi saya tidak mungkin dalam penanganan si pasien dan keadaan saya pakai celana pendek, saya seperti ini terus seperti kayak gini. Ini saya nggak mungkin karena bagi mereka sudah beda penerimaannya. Termasuk dalam aksesoris yang lain. Ini yang akan mendukung dalam meningkat kepercayaan si pasien. Termasuk gaya tadi bahasa komunikasi non verbalnya akan main. Kalau sudah hipnosis sudah ngomong kayak gini atau lain sebagainya. Sampai gini udah berhasil. Gini aja udah berhasil. Iya. Karena kekuatannya tadi, seberapa keyakinan dia dengan saya. Tapi ada sebuah kekuatan sama Mas ini. Kekuatan yang bisa dikatakan super lah. Seperti kebal. Kebal bacok, tahan peluru. Bahkan kemarin yang lagi viral itu ada apa namanya? Hujan itu yang bisa memindahkan awan. Itu kan kekuatan-kekuatan yang kalau dipikir oleh logika kan susah. Bagaimana pandangan Saya? ilmu hipnotis? Pandangan saya. Ada orang kebal itu. Oke, sampai saat ini saya tidak tahu kebal yang seperti apa. Sampai saat ini saya ke Bandung, saya ke Kalimantan, juga masih belum ketemu secara langsung. Ujung-ujungnya cerita, ujung-ujungnya jari, ujung-ujungnya tekombah dan sebagainya. Ini yang karena saya belum ketemu secara langsung yang kebal betul-betul kebal dengan alat yang kita tanpa ada campur aduk dengan alat yang lain. Murni ya saya dengan si pekebal tadi. Seperti itu. Terus kalau yang viral kemarin pakai apa? Kelindikan yang bumbu-bumbu itu. Kalau saya kupas terkait dengan itu sebenarnya ada dengan energi tadi kembali. Energi tersebut kembali lagi keyakinan ini yang akan membawa energi kita lebih kuat. Semakin kuat dalam menanamkan keyakinan, maka semakin kuat pula energi yang kita dapat. Bahkan sampai kamu mau pindah awan? Bagi saya, apakah itu kebetulan atau seperti apa, wallahu alam, yang jelas hal seperti itu pernah saya lakukan. Dan insya Allah itu pernah Gus lakukan seperti itu. Dan gaya Gus Dur dan sebagainya itu akan berdampak positif terhadap apa yang kita lakukan. Gitu loh. Kebetulan kemarin itu dibahas di Deddy Corbuzier. Satu keilmuan, nggak tahu ini satu perguruan. Satu guru dengan Sirara ini juga dari IBH yang alumni dari Pak Yan Nurindra, guru besar hipnosis. manusiawan itu. Iya. Kalau dari yang praktisi ruqyah bisa kepala Ustaz? Apakah diiris-iris? Tidak apa-apa. Soalnya kan kita banyak orang itu pegang batu kemudian diiris-iris. Kalau dulu kayaknya percaya ya orang-orang dulu ya, karena saya pun juga masih belum masuk dalam dunia dulu. Kalau sekarang ini 2022 ini orang sakti ya sih lah gitu loh saya. Saya dulu pernah belajar kebal. Oh pernah belajar kepala? Berarti kepala sekarang? Dulu pernah kebal. Dulu pernah kepala. Gimana kita kepala? Dulu pernah kebal. Waktu itu memang kondisi yang harus kebal. Zaman-zamannya ninja, zaman ninja ya. Itu dites jarum taruh sini gini kan. Oh nggak apa ya? Nggak apa. Pulang jatuh. Oh gitu. Nggak. Berarti gimana menurut pandangan ruqyah? Bagaimana kebal? Peruqyah yang saya tahu di organisasi kami tidak ada yang kebal. Tidak ada yang kebal. Sama saja. Mereka sama-sama tidak punya keahlian. Mereka sama-sama orang biasa dari background yang buruh, ada yang pedagang, ada yang jualan cilok, ada yang pedagang bakso dan sebagainya. Sama kamu jadi satu. Jadi tidak ingin menjadi orang sakti, orang kebal tidak. Iya, tapi kan terus terang kita itu ada masih sama Ustaz. Iya. Ya, sekali lagi saya tidak bilang sendiri ya. Jadi dari video-video orang itu megang batu saja sampai laku puluhan juta batu itu karena ketika dipegang diiris-iris.
Saya hanya memberikan saran jangan mudah gumun itu Iya. sama sesuatu yang di luar akal saya. Jangan mudah gumun, akan mudah tertipu. Satu itu. Yang kedua, para peruqyah itu juga sama dengan layaknya manusia yang lain, sama. Dengan hipnosis juga sama semuanya. Kita memposisikan sama dengan pasiennya yang merasakan sakit dengan pasiennya. Bahkan ada satu etika dalam ruqyah itu pandang mereka dengan kasih sayang. Kalau kita kemudian menampakkan kekebalannya, kesaktiannya, ya bagaimana kita bisa masuk ke dunia mereka karena kita sama. Ya, kebal apakah ada dalam dunia ruqyah? Saya merasakan itu sebuah sugesti sih. Kalau tidak boleh dikatakan bahwa ini ada ilmu khusus untuk belajarnya, saya percaya. Saya percaya itu. Sebab saya pernah satu pelatihan satu saat di daerah Yogyakarta di barak militer sana. Pelatihan ruqyah? Bukan. Waktu itu posisinya sebagai seorang pendidik. Nah, selama 1 bulan di situ ada seorang master ya, biasa melatih militer untuk lewat di atas bara. Oh iya. Dengan hanya sugesti saja bahwa kamu punya kekuatan, anggap saja. Ini yang dilatih militer ya? Yang dilatih militer, termasuk juga guru-guru yang dilatih. Iya. Anggap saja kamu tidak memasuki dan melewati hal seperti itu. Jadi dalam diri kita sebetulnya ada kekebalan yang luar biasa. Sama ketika orang merasakan mati. Kita kan belum pengalaman. Iya, saya belum pengalaman. Ini cerita-cerita di buku. Iya. Ada orang yang merindukan mati, ada orang yang takut dengan mati. Sama-sama mati. Kenapa kok berbeda rasanya? Orang-orang yang berjuang membela agama, dia merindukan mati. Orang-orang yang soleh, orang yang baik, dia justru merindukan mati. Padahal sama, yaitu mati. Apa yang membedakan kesiapan mereka, rasa mereka ketika dia menghadapi ke satu titik musiknya? Sama-sama punya hutang, tapi ekspresi berbeda-beda, kesusahannya berbeda, atau mungkin nominal hutangnya sama, tapi berbeda. Kenapa? Apa yang membedakan? Anggapan kita saja. Karena menurut kami pribadi mungkin berbeda dengan yang lain, bahwa penyakit itu hanya anggapan saja. Oh, menarik. Iya. Itu anggapan. Anggapan saja, fisik, medis ataupun non medis itu anggapan saja. Dan menurut kepercayaan saya dan kami percaya yang lain bahwa penyakit itu makhluk ya, yang bisa diperintah. Coba bisa dilihat di YouTube saya bahwa saya selalu memerintahkan penyakit karena penyakit itu makhluk yang bisa diperintah. Entah itu sugesti atau apa, saya meyakini itu bahwa makhluk itu adalah sesuatu yang selain Allah, yang diciptakan oleh Allah. Berarti makhluk. Berarti penyakit termasuk kategori makhluk, karena makhluk kita perintahkan untuk keluar. Yang kita sampaikan, ayo keluar gitu. Pernah saya ada punya pengalaman meruqyah masal di satu narapidana ya, di lapas ya. Pas. Ayo keluar, mereka senang. Maka saya mintakan penyakitnya. Malah anggota apa sih ya? Tapi itu sugesti, Mas Rin. Pembentangan penyakit itu keluar. Konteks dalam dunia saya masuk kategori Sugesti. Apakah sama dengan yang kepal tadi? Yang kepala yang gimana nih? Yang berjalan di atas. Kalau berjalan di atas api ini kan sudah sering saya lakukan dalam konteks motivasi. Iya. Karena kembali lagi saya tahu medianya, saya tahu cara triknya bagaimana. Karena api ini yang dipakai api mau. Oh, tapi panas juga itu, Mas. Karena kaki itu Gus ya, karena keberanian. Ketika kita memberikan motivasi untuk bangkit, berani, yakin, maka kaki berjalan itu seperti ini. Kalau kita takut, maka ngerem. Selagi ada rongga, maka panas itu akan nyala. Oh iya. Kalau langsung masih ada videonya lengkap. Kaki itu harus lurus begini rata. Iya, karena ketika kita memberikan motivasi tersebut, motivasinya harus yakin dan berani. Maka jangan sekali lagi yang nggak yakin untuk melewati hal ini. Kuncinya emang sebenarnya hanya kamu berani gitu aja, tanpa ada sentuhan lain-lain.
Apakah sama ketika ada orang dikasih minuman sama seorang tokoh atau guru? Nah, coba kau minum, kemudian setelah diminum disepet sama pedang, tidak apa-apa. Kalau saya bersama pedang sih itu loh, saya belum tahu. Oh, gitu. Belum tahu. Kalau reaksinya dari minum itu tergantung kembali lagi keyakinan si yang minta. Gitu. Saya kebetulan. Saya pernah mas, soalnya saya pernah melihat Ustaz. Jadi saya ada teman 3 orang, 2 orang ini minum kemudian disepet sama pedang. Pedangnya siapa? Pedangnya orang yang kasih minum. Oh. Tidak apa-apa, cuma merah aja. Pedangnya yang kasih minum. Enggak, orangnya Pedangnya ini. yang ngasih minum. Nah. Ya. Setelah satu teman saya minum disepet tidak apa-apa. Yang kedua minum disepet tidak apa-apa. Pas giliran ketiga saya setelah minum saya mikir, ya kalau ada apa seperti mereka. Kalau pas apes brodol saya. Setelah saya minum saya lari ya tuh nggak jadi saya. Lain kali dicoba aja bawa pedang sendiri. Gitu. Berarti ada indikasi pedangnya. Saya tidak tidak mengada-ada seperti itu. Yang Tapi jelas, sebenarnya dicoba kok masih kertas mas. apa sih Gus yang nggak bisa dicoba di kertas itu? Kertas itu barang tumpul juga bisa. Iya dong. Lain kali kita praktekkan seperti itu. Lain kali ada trik seperti itu. Ada yang silet nggak bisa. Itu sangat bisa. Ada. Semua itu Sama ini, lalu sangat bisa kita aplikasikan. Sampai yang kemarin telur diisi apa itu? Iya. Itu bisa. Itu sangat tricky semua. Gimana Ustaz? Trik-trik seperti itu. Oke. Tadi masalah kekebalan berusaha. Iya, Tadi kekebalan saya berusaha. membagi menjadi 2 tadi. Bisa mengeluarkan energi dalam tubuh, Ya. kemudian sugesti energi dalam tubuh itu bisa keluar dengan sugesti tadi. Tapi ada ilmu yang juga bisa dipelajari betul. Kan seperti itu. Bisa. Ini pengalaman beberapa teman dan saya sendiri juga merasakan ini. Ya. Ilmu apa? Ilmu kebal. Ilmu kepala.